Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamatis shalah, fa in saluhas saluhas sairu amali wa in fasadat fasadas sairu amali. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kudratan irodahnya. Pada malam ini kita masih ditakdirkan bisa bermuajahah dalam sebuah kegiatan yang sudah rutin kita jalani bersama di setiap pekannya. Dan kita berharap besar semoga setiap ayunan langkah kaki kita untuk mengantarkan diri kita hadir bersama pada malam ini menjadi salah satu bagian dari amalan solihan makbulat. Ikhwatul iman rahimakumullah, insyaallah beberapa menit ke depan kita akan kembali bersama-sama untuk melanjutkan pembahasan kita di beberapa pertemuan sebelumnya, yaitu terkait dengan pembahasan sholat berjamaah. Dan untuk pertemuan kali ini sudah menginjak ke bagian yang ke-7 ya, kalau tidak salah. Yang akan dibahas di bab ini yaitu secara garis besar adalah ketentuan makmum. Ada beberapa poin di dalamnya, di antaranya makmum wajib mengikuti imam, kemudian dilarang mendahului imam dan mengingatkan imam. Baik, kita langsung saja ke subjudul yang pertama, yaitu makmum wajib mengikuti imam. Ada beberapa hadis yang dijadikan sandaran. Yang pertama, di dalam riwayat Bukhari, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya beliau, qala, bersabda, innama, sungguh tiada lain, ju'ila, dijadikan al imamu, imam itu, liyuk tamma bihi, untuk diikuti, fala tahtalifu, maka janganlah kalian menyalahinya. Berarti berbeda dengan apa yang dilakukan imam. Nah, itu menyalahi yang dimaksud. Bisa terjadi, bisa saja karena melambatkan diri juga bisa menyalahi. Tatkala imam sudah ruku, ini masih bersedekap, bahkan imam sujud masih bersedekap. Nah, itu menyalahi itu, karena tidak sesuai ya, tidak sama dengan yang dilakukan imam begitu. Ya, makanya di sini ada kewajiban mengikuti, karena yang namanya mengikuti itu ya, tidak tertinggal, ya, tidak mendahului, tidak beriringan bersamaan, juga tidak tertinggal ya, gitu. Itu yang namanya mengikuti. Fala takhtalifu, maka janganlah kalian menyalahi alaihi, atasnya, menyalahi apa yang dilakukan imam sebagai pemimpin ya, komandan dalam sholat. Faida, maka apabila roka'a, dia ruku, maksudnya imam ruku, farka'u, maka rukulah kalian. Wa ida, dan apabila qala, imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka ucapkanlah oleh kalian Rabbana lakal hamdu, atau kalimat lain yang semakna dengan itu. Karena kalau kita memperhatikan beberapa keterangan
bahwa doa tatkala i'tidal itu bukan hanya redaksi seperti ini, Rabbana lakal hamdu, tetapi ada juga yang memakai Allahumma di awalnya, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ada juga yang memakai huruf wawu, Rabbana walakal hamdu, atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Jadi paling tidak ada 4, ya. Ada 4, ada Rabbana lakal hamdu, atau Rabbana walakal hamdu, atau Allahumma awalnya Allahumma Rabbana lakal hamdu, atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Nah itu boleh, ya, yang mana saja boleh dipakai. Tapi ulah opatanana tekedah riweuh engkena imam tos sujud urang masih kena ngajanten, ya. Ya, salah satunya boleh selama ada dalil yang dijadikan rujukan, ya, dan kualifikasi hadisnya tentunya bisa diamalkan. Nah, nampak bahwa sampai di sini jelas informasi yang kita dapatkan bagi kita sebagai makmum ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, entong nurutan mengucapkan sami Allah, makmum langsung mengucapkan Rabbana lakal hamdu atau kalimat lain yang semakna dengan itu. Kita masih sering mendapatkan tidak sedikit saudara-saudara kita tatkala posisinya sebagai makmum, ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, bangkit dari ruku sami nuturkeun mengucapkan sami Allah deui. Nah eta nu kaliru teh gitu nya. Nah mungkin itu yang harus diperbaiki, ya. Karena nampak jelas bahwa instruksinya, ya, dari Rasulullah SAW tatkala imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah faqulu. Nah, ini kan jelas perintahnya. Faqulu, maka ucapkanlah oleh kalian. Ya. Jadi bukan sami Allah lagi, tapi ucapkanlah oleh kalian, maksudnya sebagai makmum, Rabbana lakal hamdu. Wa idza, dan apabila sajada, ya, imam sujud, fasjudu, maka sujudlah kalian. Nah, itu salah satu hadisnya, ya, riwayat Bukhari. Jadi imam dijadikan untuk diikuti. Berikutnya di dalam riwayat Ahmad, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, innama sungguh tiada lain, al imamu, imam itu hanya liyutamma bihi, untuk diikuti. Ya, diikuti. Berarti kalau diikuti berarti imam itu yang terdahulu. Ya. Jadi ku bahasa ge geus teu kaharti lamun miheulaan mah. Lain ge nuturkeun atuh miheulaan mah. Nyalip tah. Ya. Sesama salat, sesama imam jangan saling mendahului. Teu kengeng miheulaan imam mah. Fa idza, maka apabila kabbaro, imam takbir, kabbaro, ya, jangan disamakan dengan harrok. Kabbaro yukabiru ulah disamikan sareng harroka yuhariku, beda. Ari harroka yuhariku mah ngagerakeun eta mah. Harroka yuhariku. Ari kabbaro yukabiru itu bertakbir gitu. Kabbaro yukabiru artinya bertakbir, mengucapkan kalimat Allahu Akbar gitu. Ya. Beda penerapan gitu. Fa'idha, maka apabila kabbaro, imam bertakbir, mengucapkan kalimat Allahu Akbar, itu, ya, nanti di hadis lain ada hadis-hadis yang menyertai untuk menjelaskan kaifiat yang lebih rinci. Bahkan kalau kita memperhatikan hadisnya 3 gitu, bisa berbarengan dengan gerakan. Puntennya ada Allahu Akbar berbarengan dengan gerakan, atau bisa gerakan dulu Allahu Akbar, jadi gerakan dulu, setelah sampai hadwa mankibaihi baru mengucapkan Allahu Akbar, atau takbir dulu Allahu Akbar,
Tiga-tiganya boleh dilakukan. Hanya saja ada catatan yang mesti jadi bahan perhatian kalau posisinya sebagai imam. Maka kalau sebagai imam, karena ada kekhawatiran nanti makmum mendahului gerakan imam, lebih baik gitu, yang berbarengan atau yang gerakan dulu. Yang berbarengan dengan ucapan atau gerakan dulu. Jangan yang ucapan dulu. Nanti dikhawatirkan imam Allahu Akbar padahal can ngangkatna, makmum jauh kieu. Nah, kan miheulaan kana. Gitu, kayak miheulaan imam kana teh, gerakan makmum. Nah, ini ya patut untuk diperhatikan ya posisinya. Kalau sholat munfarid tidak jadi masalah mau yang manapun kalau sholat munfarid. Faidah maka apabila kabaro imam takbir mengucapkan Allahu Akbar, fakabbiru maka bertakbirlah kalian. Wala tukabbiru dan janganlah bertakbir hatta sehingga yukabbiru imam takbir. Jelas kan? Dan janganlah kalian bertakbir sehingga imam bertakbir. Berarti menunggu. Nah, makanya bagi kita bisa disepakati ya untuk tertibnya sholat berjamaah, karena bagaimanapun yang namanya sholat berjamaah harus dibangun sebuah komunikasi, karena kita sholatnya bukan sendirian. Bahkan nanti ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi bab muamalahnya tidak ditinggalkan begitu saja. Apa yang dimaksud dengan bab muamalahnya? Kan ada arahan dari Rasul, ringankanlah dalam sholat berjamaah gitu. Kemudian jangan membaca surah yang panjang ya. Mengapa? Karena di belakang itu makmum itu beda-beda kondisinya. Ada yang sudah tua renta, ada yang sakit, mungkin ada yang bawa anak kecil gitu. Nah, variatif gitu kan makmum itu. Atau ada yang punya keperluan, punya hajat yang sangat mendesak gitu. Sampai ada seorang sahabat ya ketika bermakmum dia itu mau menyiram kebun kurmanya kan gitu dalam hadisnya. Nah, karena panjang ini imamnya, dia muparokoh memisahkan diri. Si imam tahu kalau orang ini muparokoh karena setelah selesai sholat ya ditanyakan kan kemana cenah anu ngamakmum tadi miheulaan teu aya. Nah, misahkeun diri cenah. Langsung pan ditepangan munafik cenah. Engkau munafik sampai 3 kali. Akhirnya dua-duanya mengadu kepada Rasulullah. Ternyata yang disalahkan imamnya, karena bacanya terlalu panjang. Acara Rasul ge pan kantos panjang. Dina sarokaat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Oh, salat malam eta. Menuju salat malam ada teu ujak aja kata Rasulna. Ngan aya sahabat hideunganan miluan. Nya wayahna we eta. Da diajak ke henteu gitu. Nah ini. Makanya kalau kita ya membaca hadis-hadis contoh tentang sholat malam Rasulullah tidak pernah mengajak gitu. Tidak pernah mengajak gitu sahabat untuk ikut serta bersamanya. Jangankan sahabat, istrinya sendiri Aisyah itu tidak diajak sholat malam. Makanya kan Aisyah gugah kulem kan nyampaan. Kacampa kan sampean Rasul nuju sujud ya. Mansubatani kedua kakinya sedang menancap gitu. Mansubatani sedang menancap menuju kita gitu. Tapi Rasul melanjutkan sholatnya. Berarti salah satu informasi yang kita petik dari hadis tersebut bahwasanya bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudu. Wah cenah weureun we da Rasulna di kaos kaki. Kejalaan begitu segala. Nah, da teh diterangkeun hadisna ge di kaos kaki atuh. Ejek simkuring teh lain Rasul di kaos kaki, Siti Aisyah make sarung tangan. Kagok we lah, kagok ngaco sekalian gitu. Tidak perlu dibuat berbagai macam kemungkinan. Yang jelas dalam hadis itu tidak dinyatakan Rasul membatalkan sholat gitu. Teu kudu dijanjieun gitu ya. Nah ini. Jadi dalam sholat berjamaah itu memang banyak hal yang harus diperhatikan. Misalnya kan ada sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah, kepada Tuhannya itu ketika sujud. Maka perbanyaklah berdoa ketika sujud. Ini harus
Di mana kita menempatkan hadis tersebut? Jangan sampai dalam sholat berjamaah. Ya, bukan tidak boleh, tapi kan ada kewajiban bagi kita memperhatikan orang lain di sekitar kita yang ikut sholat. Bisi ayah nu peluk teh, makmum teh, dar di bawah sujud setengah jam atau ngucur gitu mah. Ngutruk hatena teh. Aduh, ya sholat berjamaah. Ya. Nah, makanya kita harus menempatkannya yang tepat di mana begitu. Engke we gitu. Hoyong sujud lami manuju nyalira we lah. Nuju salat sunat sok satakar beberapa sajam ge. Mangga molen ganggeurkeun mah gitu. Nah, ini. Jadi jangan dulu takbir sehingga imam takbir. Nah, maka berarti takbir kita menunggu takbir imam dulu. Allahu Akbar. Nah, baru kita gerak gitu. Allahu Akbar. Ruku, baru kita gerak. Itu enak sebetulnya. Kalau semua melakukan hal yang sama, itu terlihat kompak sholat berjamaah itu. Karena begini Pak, ketika ada salah seorang makmum saja yang nyelemeh, dah hati orang teh galecok atau Pak, leres deh. Aya gigireun jauh miluan imam gitu. Hati orang teh galecok. Terang Pak galecok. Jadi menggerutu gitu di hati orang teh nyarios ngan teu kedal gitu. Hate mah ada nyarita Pak, teu tiasa di budi-buni gitu. Teu bisa dibawa jempe hate mah. Nyarios ya hate. Nah, berarti kan harus semuanya paham gitu. Karena masalah sab saja itu kan mempengaruhi hati. Apabila sab itu kan tidak lurus, maka akan tidak lurus pula hati kalian gitu. Duwi ka sab wae gitu. Janten bahan janten barometernya gitu, janten ukuran. Wa idza raka'a dan apabila imam ruku, parka'u maka rukulah kalian. Wala tarka'u dan janganlah kalian ruku hatta sehingga yarka'a dia imam ruku. Kan ada hatta itu kan batas hatta itu. Jadi jangan dulu ruku hatta sehingga berarti boleh ruku kalau apa? Kalau imam sudah ruku. Jangan dulu ruku kalau imam belum ruku. Termasuk dalam proses. Komo aki imamna ye. Pan rukuna teh lambat atuh Pak. Allah ari makmum pemuda hungkul bisa jadi kasihan teh. Nya sok we. Ayeuna turun sujud we, imam turun sujud. Ayeuna minato sepuh teh nya tanaga tos hengker kan. Gitu ngeteh. Oi pemuda teh pon langsung. Jadi kasihan ge teh. Tuh. Makanya kalimatnya jangan dulu ruku. Nanti sehingga imam ruku baru makmum ruku. Gitu. Nah, ini penting untuk diperhatikan karena praktek di lapangan ya, mungkin kita sering menemukan kekeliruan-kekeliruan yang terjadi karena tidak paham ya dengan kaifiatnya. Wa idza qala dan apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu maka ucapkanlah oleh kalian Rabbana walakal hamdu. Wa idza, nah ini pakai wawu ya Pak ya. Lihat bandingkan dengan yang di atas tidak pakai wawu ya. Kan yang di atas Rabbana lakal hamdu, ini Rabbana walakal hamdu. Nah, makanya tadi sudah sampaikan di awal ya. Paling tidak ada 4 tuh. Wa idza dan apabila sajada imam sujud fasjudu maka sujudlah kalian. Wala tasjudu dan janganlah kalian sujud hatta sehingga yasjudu imam sujud gitu. Jadi jelas ya ketentuannya. Inilah kewajiban kita sebagai makmum, yaitu hendaklah mengikuti imam. Secara bahasa pun dapat kita pahami yang namanya mengikuti berarti jangankan mendahului, berbarengan dengan imam pun tidak boleh. Dan satu lagi tambahan, tidak boleh pula melambatkan diri gitu. Meninggalkan ya, melambatkan.
Jadi milulaan ulah marangan ulah meneurikeun ge ulah. Imam tos sujud ieu ngajanteng kene. Teu kene. Ya. Imam tos assalamualaikum assalamualaikum da ieu mah kan hayang sujud lami teh sujud deui. Enggak boleh. Gitu. Itu tidak termasuk mengikuti. Karena perintahnya jelas, imam ruku. Imam cengkat. Sujud gitu. Tidak gini kan, ruku kieu kene. Sujud kieu kene. Wah, tama teu nuturkeun eta mah. Tos sorangan salatna. Tong ngiring berjamaah gitu. Yang ketiga, masih dalam riwayat Ahmad, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, innama sungguh tiada lain al imamu imam itu liyuh tamma bihi untuk diikuti. Faida maka apabila kabbaro imam takbir, fakabbiru maka bertakbirlah kalian. Waida dan apabila qoro'a membaca, fansitu maka perhatikanlah. Maksudnya qoro'a di sana membaca Al-Quran, ya, baik surah Al-Fatihah maupun surah yang lain. Gitu. Karena di pertemuan sebelumnya sudah sampaikan, bahkan ayat Al-Quran yang menjadi dalilnya, referensinya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Wa idza dan apabila quri'a dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu maka simaklah oleh kalian. Dengarlah, perhatikan. Wa ansitu dan perhatikan. Disimak, diperhatikan. La'alakum supaya kalian turhamun mendapatkan rahmat. Dan ayat tersebut, ayat ini berhubungan dengan sholat. Jadi bukan di luar sholat. Karena akan amat menyulitkan diri kita kalau diamalkan di luar sholat. Sok di pasar, anu nyetel Al-Quran, jualan kaset, manya kudu caricing. Setelkeun kaset, nu ngaos. Eta nu keur ngeuretan daging cicing we heula. Ain ngaladangan gitu di ladangan. Piraku kadah menyimak Al-Quran. Gitu. Ya, kadah memperhatikan gitu. Ya. Nah, ayat yang tadi berhubungan dengan sholat. Jadi ada kewajiban bagi makmum tatkala imam membaca Al-Fatihah atau surah yang dinyaringkan, yang dizaharkan bacaannya, ya, atau diperdengarkan ke makmum, maka kewajiban makmum adalah menyimak dan memperhatikan. Pastami'u lahu wa ansitu. Nanti buahnya apa? Rahmat. Gitu. Jadi ulah ngadu angklung. Imam maca Al-Fatihah, ngadangukeun. Imam maca surah, maca Fatihah manehna. Kan adu angklung. Kayak di mana imam lepat teu katoli. Ketika imam keliru dalam membaca teu kaperhatikeun, nah ada sibuk manehna ge merhatikeun sorangan. Nah, jongjon. Jadi masing-masing gitu teh. Tuh, di mana berjamaahna? Hari kitu mah masing-masing. Gitu. Ya. Nah, kewajiban membaca Al-Fatihah dalam posisi berjamaah dan untuk sholat yang dizaharkan bacaannya, maka tatkala imam membaca surah Al-Fatihah, kan kita bisa menyimak dan hati kita mengikutinya. Soalnya Bapak kan nalika ngadangunya Pak, nuturkeun Pak. Komo Al-Fatihah makan bisa dibaca bari ngalamun teh geuning. Al-Fatihah mah ujug-ujug beres salat teh apa? Al-Fatihah mah itu jalan nyalira Al-Fatihah mah. Gitu. Al-Fatihah mah bisa dibawa ngalamun gitu. Geuleung nyalira. Nah, itu ya. Jadi yang dimaksud dengan wa idza qara'a di sini dan apabila imam membaca Al-Qur'an ya. Baik Al-Fatihah maupun surah yang lain, fa'an situ maka perhatikanlah oleh kalian. Wa idza qala dan apabila imam mengucapkan waladdallin, kalimat terakhir dari surah Al-Fatihah, faqulu maka ucapkanlah oleh kalian amin. Sanes robik pirli sanes. Ya bukan. Saya pernah sholat. Ya. Waktu itu saya jajab pun bojo, ya, Mbak. Jajab istri
ke tong disebatkeun cicalengkana. Nah, kamagriban itu, kamagriban yang ngiring salat berjamaah di tempat eta teh. Makmum. Dama imam tos salat dolin pan sing kuring langsung nyeleungkeun amin. Sing orang nu sanesna robing pilih atuh jadi sorangan. Katipu. Oh, terus Pak, nam kalaman ku pribados nyalira gitu. Aya urang kan mahamkeuna ieu, nah hadisna ge kieu gitu. Sakaterang sim kuring anu kantos kaos da kieu hadisna ge. Wa idza qala dan apabila imam mengucapkan waladhdallin kan pakulu maka ucapkanlah oleh kalian itu kata Rasul. Apa perintahnya? Amin. Henteu robik pilih heula henteu. Gitu. Nah, sim kuring menakan gitu. Praktek teh aya anu kitu duka ti mana tah dalilna gitu. Kan jelas kantos ke halaman sim kuring nyarita gitu. Maka langsung ucapkan amin, tidak ada bacaan yang lain. Nah, amina akna panjang, mina ge panjang gitu. Kita beda sakedik beda arti. Ya, bisa jadi aman gitu hartina teh. Bisa jadi jujur. Gitu ya, karena kalau salah mengucapkan. Jadi ana panjang, mina ge panjang. Entong hayang di lagu-lagu makanya digunakeun segala. Gitu digunakeun aya teh. Makmum anu digunakeun gitu amna teh. Amin. Nah. Tadina hayang raoseun eureun Pak, sing horeng salah gitu. Da bahasa Arab mah teh tiasa gitu. Ya, bahasa Arab mah salah huruf wae pan salah eta teh. Gitu. Alamin dibaca alamin wae salah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin nggunakeun ain. Alhamdulillahi segala puji kawan Allah Rabbi pangeran al alamin sadaya alam alamin. Baca we ku hamzah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sadaya puji kawan Allah pangeran rajana segala penyakit. Rabbil alamin pangeran rajana segala penyakit. Pantobih pangeran anu murbeng alam sadaya janten pangeran rajana segala penyakit. Oh benten atuh tebihna ge ngaruksak eta mah. Gara-gara naon salah maca hiji huruf. Ain dibaca kalka ku hamzah ngarobah kana harti. Wa idza dan apabila raka'a imam ruku parka'u maka rukulah kalian. Wa idza qala dan apabila mengucapkan sami Allahu liman hamidah faqulu maka ucapkanlah oleh kalian Rabbana walakal hamdu. Itu Pak ya. Itu kewajiban makmum yang pertama ya. Keterangan kewajiban makmum itu diantaranya satu mengikuti imam dalam pekerjaan-pekerjaan sholat, dua mendengarkan bacaan imam dan lain-lainnya can diterangkeun. Berikutnya dilarang mendahului imam. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda ama yahsya apakah tidak takut ahadukum salah seorang di antara kalian atau kalimatnya la yahsya ahadukum sama dalam pengertian tidak takutkah salah seorang di antara kalian ida apabila ropa'a dia mengangkat roksahu kepalanya qobla sebelum al imami imam qoblal imami sebelum imam an yaj'alallahu lalu atau supaya sehingga Allah menjadikan roksahu kepalanya roksah himarin dengan kepala himar keledai. Nah teu sieun cenah sirahna diganti ku sirah kalde. Nah, upami mayunan imam gitu. Ya contoh Pak dina ruku. Nah, imam can cengkat geus miheulaan cengkat atau dina sujud gitu nya. Kalau di hadis yang lain kan dalam sujud itunya. Kronologisnya. Jadi ketika makmum bangkit lebih dahulu, nah ini ancamannya kan diganti.
diganti kepalanya dengan kepala keledai. Ya. An yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himarin. Ya, supaya Allah menjadikan kepalanya dengan kepala himar. Au yaj'alallahu, atau Allah menjadikan suratahu, suaranya surata himarin, dengan suara himar keledai. Ya. Mau dimaknai majazi ataupun hakiki, yang jelas ini ancaman, gitu. Ya, ancaman bagi makmum yang mendahului imam. Nah, di sini penting dibangun hubungan yang sinkron dan dibangun pemahaman yang sama. Jadi yang paham dengan sholat itu bukan hanya imam saja, juga bukan hanya makmum saja, tetapi semuanya harus paham. Paham kaifiat. Karena dalam praktek sholat berjamaah ada kaifiat tambahan yang tidak ada di sholat munfarid, gitu. Nah, contoh misalnya kan, imamnya tidak paham bahwa ada takbir intikal, takbir yang diucapkan untuk menunjukkan robah gerakan dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Teu kabayang lamun imamna teu diucapkeun, pas sujud bade kumaha so. Imam geus cengkat pan makmum teh bingung, kita geus cengkat encan. Are rek sujud wae da cangkeum. Ada milulaan sujud sieun gitu kan, sieun milulaan imam. Nah ini kan mengganggu kehusuan, dan itu mah bukan cerita omong kosong, itu dialami. Terus tuh, ayo kantos kalaman tuh. Biasanya kalau kita sholat di sebuah masjid, biasanya dalam safar. Artinya orang yang jadi imam itu bukan orang yang biasa mengimami, begitu. Simkuring ke alaman gitu, menuju safar, sindang ke masjid, sholat. Harita nggak masbuk posisinya. Jadi nggak makmum deui gitu, bikin jemaah. Ternyata orang yang dijadikan imam oleh saya itu tidak paham, gitu. Anjeunna kumaha? Teu ngucapkeun takbir intikal kan bingung ka urang lagi. Ari teh tos gerak encan. Sapa emutkeun? Nuju sujud. Imam jauh cengkat lah gitu kan. Tidak ada komunikasi dengan makmum, yaitu takbir intikal tadi. Ini kan makmum bingung, ragu gitu. Rek cengkat sieun miheulaan diganti ku kalde. Sirah kalde. Ari ditungguan we datang geus lila itu asa geus lila sujud. Gunah we. Jadi kehusuan teh atos rusak kehusuan. Nah, kehusuan itu rusak karena apa? Karena ada yang tidak paham dengan kaifiat sholat berjamaah. Itu salah satunya tadi, takbir intikal tidak diucapkan. Atau bisa jadi imam sujud sujud tilawah. Makmum teu apal, disangkana salah, subhanallah, subhanallah. Sidik sujud tilawah eta mah ngahaja. Pas beres surah Al-Alaq kan itu ada ayat sajdah kan? Wasjudu waqtarib. Takbir makmum teh langsung sujud, takbir Allahu Akbar sujud. Kan makmum teh subhanallah. Sidik eta mah sujud tilawah. Nah, karena apa? Tidak paham. Ngatak entong wara diamalkeun we dican paham sararea mah. Bisingke subhanallah makmum teh. Dan itu pun terjadi kealaman gitu. Di mana? Waktu di Istiqlal. Waktu aksi 212 Hati-Hati Payun. Ternyata waktu sholat subuh imamnya sengaja. Tapi memang di awalnya diumumkan dulu. Tapi kan kalau tidak biasa pas derna mah Pak hilaf teh. Iya hilaf teh. Disangkana ruku deh gitu. Disangkana ruku padahal imam kahanap. Terus ngadeg deui gitu kan. Nah, cenah ruku 2 kali gitu. Sidik ruku tadi ini masih ruku tadi mah. Turun sujud tadi mah. Nah, berarti ini perlu dibangun pemahaman ya. Kita harus paham dengan kaifiat sholat. Terutama dalam sholat berjamaah yang memang tidak ada kaifiat itu di sholat munfarid. Berikutnya dalam arti Rasul menjadi imam. Zata yaumin, suatu hari, falama maka tatkala qada sholata, Rasul selesai sholatnya, akbala, beliau berpaling alaina kepada kami, biwajihi ya, menolehkan wajahnya dengan wajahnya. Maksudnya
melihat kepada para sahabat. Faqala, lalu beliau bersabda, ayuhan nasu, wahai manusia, ini sungguh aku adalah imamukum, imam kalian. Fala tasbiquni, maka janganlah kalian mendahuluiku, birruku'i, dalam ruku, wala bisujudi, dan tidak pula dalam sujud, wala bil qiyami, dan tidak juga dalam qiyam berdiri, wala bil insirofi, dan tidak pula dalam selesai menyelesaikan sholat, yaitu dengan salam maksudnya. Ya. Soropa itu selesai, maksudnya selesai dari sholat. Karena yang menghalalkan kembali adalah salam, nah maka diartikannya dalam salam gitu. Kan ada hadis miftahus sholatit tuhuru watahlimuhat takbiru watahliluhat taslimu. Miftahus sholah, pembuka sholat itu at-tuhur, toharoh, bebersih. Toharoh teh pembuka sholat. Miftahun dari kata fataha, fataha itu membuka. Kalau miftahun berarti wajan mif'alun, artinya isim alat, berarti alat untuk membuka. Ari alat untuk membuka naon Pak? Kunci. Ya, jadi kuncina sholat teh toharoh. Di barat urang bade lebet ka hiji ruangan, contoh ka masjid ieu, dikunci. Moal biasa lebet upami teu gaduh kuncina pikeun muka eta pantop. Nah, simkuring di payun nuju SD, gaduh buku ditinggal, duka ditinggal saha, dirompok aya buku. Judul buku teh kunci salat, da ku bahasa Sunda. Kunci salat naon? Dengar tos Pak di payun mah. Dibuka aya eusina teh toharoh. Dugi ka harita teu apa we, nah bet kunci salat judulna gitu. Nah mereka jawab da ayeuna mah, oh pantesan kunci salat cing teh judulna. Da sidik eta hadisna teh miftahus sholatit tuhur, pembuka sholat itu toharoh. Jadi muasah sholatna lamun teu bebersih heula gitu. Watahliluhat taslimu watarimuhat takbiru, dan yang mengharamkannya takbir. Takbir yang mana yang dimaksud? Takbiratul ihram, takbir yang pertama ketika memulai sholat. Watahrimuha, dan yang mengharamkannya, domir hanya kepada sholat, dan yang mengharamkannya pada sholat takbir. Maksudnya mengharamkan sesuatu yang tadinya halal di luar sholat. Ngobrol teh halal, nuju komat ngobrol kene teu batal dan can sholatna gitu. Tapi upami tos Allahu Akbar tong ngobrol kene batal sholat gitu. Bari ngomongkeun goes engke atuh da ieu mah geus takbiratul ihram, ngobrolkeun goes kene. Entos takbiratul ihram mah haram. Gitu. Meme salat ngomong permen teu naon. Nuju tos qomat aya kene permen teh sawieu. Ngantos takbiratul ihram mah wayahna ulah aya naon. Sakalian aya nu nyenghil oge, wayahna ka dibuah kitu kan, buang. Gitu, Pak. Ditelen batal. Gitu. Eta palawasan. Watahlimuhat taslimu. Nah, watahliluha, yang menghalalkannya kembali. At-taslimu adalah salam. Menghalalkan kembali sesuatu yang tadinya haram di dalam sholat. Sesudah salam maka halal kembali. Jadi cohag nama Pak, kasar nama. Assalamualaikum, gebret hujan popoyan, tenan naon ngabelecet we langsung. Assalamualaikum semua. Gebret hujan, emut kena popoyan, langsung bareng-bareng geus sawios. Datos beres salat nama gitu. Sah Pak salat nama datos salam. Gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan wala bil insirofi, dan tidak boleh mendahului dalam penyelesaian salat, yaitu salam. Da kumargi salam anu ngahalalkeun deui. Gitu. Pamiheulaan sanajan urang tos beres ye. Doa tasawuf tos beres, ngetem we ngantosan imam, cicing we ngetem we antosan sanajan tos beres gitu. Bade ditambahan ku doa mangga gitu. Karena dalam salat ini ada dalam beberapa posisi yang boleh berdoa sekehendak kita. Ya. Pilihan tansis, boleh memilih. Bukan taksis, bukan dikhususkan, tapi tansis boleh memilih.
Satu dalam posisi tasyahud, yang kedua dalam posisi sujud. Gitu. Jadi dalam posisi tasyahud ada doa yang diperbolehkan. Kita memilih, bahkan doa sekehendak hati kita. Gitu. Upami dina tasyahud akhir mas setelah doa 4 memohon perlindungan dari 4 perkara deh Pak. Ya, dari fitnah kubur, siksa kubur, fitnah hidup, fitnah mati, dan fitnah dajjal. Nah, itu. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min adabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Nah, anu hidup dan mati tadi hijikeun jadi opat gitu. Nah, setelah doa itu boleh ditambah lagi doa sekehendak sendiri. Itu dalam posisi tasyahud. Yang kedua dalam posisi sujud. Yang tadi sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya ketika sujud, maka hendaklah perbanyak doa ketika sujud gitu. Tapi dalam sholat berjamaah kembali gitu. Nah, andai kata kita sebagai makmum, imam kita sudah selesai dari memohon perlindungan 4 perkara, itu bisa dimanfaatkan untuk berdoa. Begitu. Ya. Berdoa bisa. Yang jelas kita menunggu imam untuk salam. Nah, itu hadis tambahan larangan larangan dari Rasul tidak boleh mendahulunya dalam beberapa hal, dalam semua gerakan dalam sholat. Berikutnya mengingatkan imam, an Sahl bin Sa'din dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, qala berkata, qala telah bersabda Rasulullah, kedahna Rasulullahnya, upami nyanak pulpen atau di bumi, gentos ku domah. Kalau qala Rasul, kedahna Rasulu, karena Rasul sebagai fa'ilnya yang berbicara. Qala Rasulullah, harusnya seperti itu, bukan Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam, man robahu syai'un, barang siapa yang mengingatkan syai'un sesuatu fi sholatihi dalam sholatnya, fal yusabbih maka hendaklah ia tasbih. Fa innahu karena sesungguhnya idas sabaha tufita apabila dia bertasbih al tufita ilaihi maka imam akan mengerti, surti menoleh. Jadi lamun ayanu kaliru dina diri imam, ada kekeliruan yang dilakukan oleh imam dalam hal sholat, maka kita sebagai makmum hendaklah mengingatkan dengan cara bertasbih gitu. Ya. Jadi ban robahu syai'un, barang siapa yang mengingatkan sesuatu, maksudnya mengingatkan sesuatu di sana adalah sesuatu yang ganjil, yang keliru dilakukan oleh imam ketika sholatihi dalam sholatnya. Bagi kita sebagai makmum kemudian menemukan sebuah kekeliruan yang dilakukan oleh imam dalam sholatnya, maka kata Rasul fal yusabbih, maka hendaklah bertasbih, ucapkan subhanallah. Fa innahu karena sesungguhnya ucapan tasbih itu ida sabahal putiha ilaihi, ida apabila sabbaha bertasbih al tufita ilaihi, itu akan mengingatkan imam sehingga ia menoleh gitu. Maksudnya sadar yen aya kakaliruan gitu Pak. Tong diwartosan ku bahasa biasa. Salah. Ruku. Tama abayan bodor. Wa innama dan sesungguhnya tiada lain atas piku tepuk tangan itu lin nisa'i hanyalah untuk perempuan. Dipayun kantos digikeun Pak. Ketika Abu Bakar apa ya? Dalam salat itu tidak mundur. Ya. Abu Bakar ya. Ketika Abu Bakar jadi imam kan, Rasul datang setelah menyelesaikan suatu keperluan.
di Bani Salim bin Auf. Datang waktu sholat, muazin menemui Abu Bakar, apakah hendak engkau menjadi imam? Aku akan azan. Ya, disangeman kan, naamnya sholat itu. Nah, darwe sholat gitu. Rasul sudah selesai, Rasul kembali, ini sedang sholat. Nah, sahabat yang lain tahu, Rasul ikut serta dalam barisan. Ngasih kode kan, informasi kepada Abu Bakar dengan cara bertepuk gitu. Asalnya kan seorang gitu. Tapi Abu Bakar tidak bergeming, tidak merasa seorang jadi nyurang, nah, namanya kan Abu Bakar merasakan. Akhirnya Abu Bakar mundur. Walaupun Rasul beri isyarat supaya tidak mundur. Tapi karena Abu Bakar tetap mundur, akhirnya Rasul maju jadi imam. Asalnya makmum jadi imam. Nah, setelah selesai sholat baru kan disampaikan oleh Rasul, diingatkan bahwa tepuk tangan itu adalah untuk perempuan, bukan untuk laki-laki. Termasuk hadis ini. Ya, jadi tepuk tangan itu hanya untuk perempuan. Ya. Karena tatkala hadir sholat berjamaah di sana, ya, itu perempuan itu tidak boleh ya mengeraskan suaranya gitu. Kau mau halimpu umanya, bisa kelepak-kelepak mungkin kan. Jemaah lara pamegetna Pak. Gitu. Makanya tidak disyariatkan, azan juga tidak disyariatkan untuk perempuan. Gitu. Tidak boleh. Saking menjaganya seperti itu. An Aliun dari Ali Qala berkata, kanat li sa'atun. Kanat ada li, aku mempunyai sa'atun. Nah, maksudnya aku ada untukku sa'atun suatu waktu. Minas sahari, ya, di tengah malam, ya, sahur sehari. Adkhulu untuk masuk, adkhulu masuk pihak padanya pada waktu itu, maksudnya ala Rasulullah, menemui Rasulullah. Jadi orang lain tidak diberikan Pak, ini hanya khusus untuk Ali karena kedekatan nasab. Ali kan keponakan Rasul ya, anak pamannya. Jadi Rasul memberikan izin kepada Ali apabila suatu malam Ali boleh masuk ke rumah Rasul gitu. Sanajan wengi Ali mah wios Pak gitu. Bios gitu. Masuk ke rumah Rasul, tapi tentu harus ada izin. Cuma dari awal sudah diberikan diberikan kesempatan yang orang lain tidak diberikan seperti itu. Nah, ini terjadi. Ya. Ali masuk. Fa'in kana qa'iman. Ya. Jika fa'in maka jika kana keadaan, maksudnya keadaan Rasul qa'iman sedang berdiri yusoli salat, sabbahabi, beliau Rasul bertasbih bi kepadaku. Pakana dalika, maka hal itu, pakana zaka, maka hal itu idnuhu li. Beliau memberikan izin kepadaku. Itu artinya izin untukku, gitu. Jadi upami Rasul menuju salat, Ali lebat kabumina, maka Rasul memberikan izin kepada Ali karena beliau sedang salat, yaitu dengan mengucapkan tasbih, subhanallah. Jadi kalimat subhanallah yang diucapkan Rasul itu sebagai izin kepada Ali, silahkan masuk begitu. Karena Rasul sedang sholat. Karena dalam sholat itu disibukkan Pak dengan takbir, tasbih dan tahmid begitu. Disibukkan dengan itu. Nah, makanya bersin saja tidak boleh saling mendoakan gitu. Ya. Tapi mengucapkan alhamdulillah boleh. Orang bersin di sholat alhamdulillah, apalagi sekolah boleh. Karena hamdalah itu pujian. Tapi orang yang di sampingnya entong ngadoakeun, yarhamukallah teh malah deui jadi polola. Itu nanti khawatirnya jadi kalamunas nanti. Kalamunas itu ucapan manusia biasa yang tidak layak diucapkan dalam sholat. Gitu. Wa in lam yakun, tetapi apabila lam yakuni sholi tidak sedang sholat, azinali, ya, langsung saja memberi izin kalau tidak sholat. Jadi kalau sedang sholat mengucapkan tasbih, nah kecuali di luar sholat langsung berikan izin. An Miswar ibni Yazid al-Asadi, dari Miswan bin Yazid al-Asadi qala berkata, sholat Rasulullah SAW, Rasulullah SAW sholat wataroka ayatan, dan beliau meninggalkan satu ayat. Faqala lahu rajulun, jadi Rasul nujung imaman hiji waktos kakantun saayat Pak, nujung imaman teh kakantun saayat.
Nah, setelah selesai sholat, faqala lahu rajulun, maka berkatalah seseorang kepadanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tarok tak engkau meninggalkan ayatan satu ayat kada wa kada, ini disebutkan gitu ayat nanti. Qala Rasul bersabda, fahalla zakartaniha, mengapa kamu tidak mengingatkanku? Jadi upami imam kaliru kantun je nya dina salat teh kurang langsung wartosa gitu. Misalnya papirun gitunya pabeulitan sanes papirun teh wala antum abidun nama jadi bolak-balik we teu nepi-nepi teh atanapi ka kantun kan kelana wala antum gitu wala anak ya wala antum langsung. Nah, itu boleh diingatkan, bukan boleh, harus bahkan ya. Di sini kan pahala zakartaniha, mengapa engkau tidak mengingatkanku? Nah, berarti parentah eta teh salasna. Nah, atuh lain bejaan cenah tadi teh gitu. Ai tos beres nemeh ngawartosan. Gitu. Terakhir Pak, an Abdullah bin Umar dari Abdullah bin Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu solat pakoroa yang beliau membaca pihak padanya pada solat itu falu bisa alaihi lalu bercampur jika orang we maksud maca atin jadi al asr jadi man sakedik bentennya katanya al asr sareng atin teh katungtungna teh gitu. Nah jadi lobat karena surah al asr gitu. Nah, itu kan bercampur. Rasul pernah terjadi seperti itu. Nganduka surah naon ya dina ieu teh diterangkeun. Yang jelas bercampur ayatnya. Palama maka tatkala insoropa selesai dari salat, qala Rasul bersabda li Ubay kepada Ubay, "As-sholaita? Apakah engkau salat ma'ana bersama kami?" Saur Rasul teh ka Ubay teh. Qala Ubay menjawab, "Na'am, ya Rasulullah." Qala Rasul berkata, "Pama mana'aka? Maka apa yang menghalangimu?" Maksudna mah naon ngahalangan anjeun teu menerkeun gitu. Jadi Rasul juga merasa tatkala mengimami Rasul itu merasa ada yang bercampur dalam bacaannya. Nah, tos rek salat Rasul harus Ubay aya anjeun salat tadi bareng nya Rasul. Nah, atuh teu ngingetkeun gitu. Naon ngahalangan anjeun pikeun ngelingan gitu ya. Nah, berarti dari dua hadis ini pelajaran bagi kita, kewajiban kita sebagai makmum bukan hanya sebatas mengikuti imam, tapi ada kewajiban mengingatkan imam kalau imam keliru. Dengan cara-cara atau kaifiat yang diperintahkan langsung oleh Rasul, contoh tadi bertasbih atau ya, dicontohkan. Ya. Ini kan mengingatkan Rasul dialami oleh Rasul sendiri, berarti kan contoh Pak itu. Lain contohnya salah. Tapi ketika ada kekeliruan dalam diri Rasul, hikmahnya adalah itulah kaifiat di mana itu terjadi. Di mana kita melakukan hal yang sama ternyata sudah ada gitu solusinya. Gitu. Cekaplah gitu panjenengan tiasa kapihatur. Ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.